Saya mulai ya, Pak Saifur. Monggo, persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amin atas limpahan rahmat dan juga di Selasa 25 Januari 2022 kita dapat berjumpa secara virtual webinar hasil penelitian tesis lintas dan angkutan jalan terhadap pesepeda dalam mematuhi rambu lalu lintas dengan Promovendus Bapak Lukmanul Hakim dengan nomor NPM 719810069. Acara ini merupakan serangkaian dari kegiatan akademik pelaksanaan tesis untuk semester ganjil tahun 2021-2022. Hasil penelitian tesis dari masing-masing mahasiswa pasca sarjana program studi magister hukum wajib diseminarkan secara terbuka untuk dilakukan evaluasi, perbaikan dan juga peningkatan hasil penelitian ilmiah berbentuk tesis. Acara ini diselenggarakan oleh program studi Magister Hukum Universitas banyak pihak, baik pimpinan pasca sarjana dan program studi, dosen, mahasiswa pasca sarjana, dan juga seluruh peserta dalam acara webinar pada siang hari ini. Baiklah, saya Evi Dwi Hastri bertugas sebagai MC pada acara siang hari ini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan tunggal yang akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Dr. Ekawati selaku pimpinan pasca sarjana, yakni sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana. Kepada beliau, mikrofon saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Wiraraja, Bapak Dr. Saifur Rahman, SH, DMNH, sekaligus sebagai pembahas pada acara ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Miftahul Munir, yang ini sudah lama kita ini tidak bertemu, terakhir ketemu tahun 2006-an ya, kita baru ketemu hari ini melalui daring. Alhamdulillah bisa ketemu. Yang kami hormati pula para peserta seminar webinar kali ini. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini bisa bertemu kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Universitas Wiraraja. Nah, ini kembali kampus Cemara ya, Cemara Cendekiawan Madura, ini pencetak cendekiawan begitu. Ikonnya dari Universitas Wiraraja ini
menyelenggarakan tradisi akademik, ya, seminar ya untuk mahasiswa pasca sarjana, khususnya untuk program studi magister hukum. Ini saya sangat bangga dan juga berterima kasih pada semuanya. Acara-acara seperti ini yang merupakan tradisi akademik ini bisa terselenggara dengan baik, dan mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini terus bisa dipertahankan, bisa berkelanjutan, dan bisa memberikan manfaat, meningkatkan kualitas dari para lulusan dari Lintas Wiraraja Sumeneb, Madura ya, sekarang Lintas Wiraraja Madura. Bapak Ibu sekalian, acara seminar yang ini tentunya tidak hanya diikuti oleh mahasiswa di pasca sarjana, tapi ini digelar secara terbuka kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memetik manfaat dari kegiatan-kegiatan ini. Hasil penelitian dari mahasiswa pasca sarjana, saudara siapa tadi, Lukman Nul Hakim ya, Lukman Nul Hakim ya, ini yang terkait dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini tentunya ini juga terkait banyak dengan masyarakat, terutama ketertiban masyarakat maupun budaya di dalam mematuhi suatu perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat, kita semua bisa memetik ilmu dari kegiatan ini, dan juga mudah-mudahan Allah ini merestui, meridhoi apa yang kita lakukan hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Akhirnya saya ucapkan selamat berwebinar, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan diridhoi Allah. Saya kira demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ida Ekawati selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Wiraraja. Menginjak pada acara yang selanjutnya, yakni acara inti, yaitu pembahasan hasil penelitian tesis oleh dosen pembahas. Nah, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu dosen pembahas pada webinar hasil penelitian tesis yang hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Syaifur Rahman, SHCNM MH, beliau juga selaku sebagai dosen pembimbing utama dari Promovendus Lukmanul Hakim. Dan yang kedua, ada Bapak Dr. Miftahul Munir, SPhilI MHum. Beliau juga merupakan dosen pembahas dan juga dosen pembimbing. Selanjutnya acara ini saya serahkan secara langsung sepenuhnya kepada Bapak Saifur Rahman sebagai ketua pembahas pada hasil penelitian tesis siang hari ini. Dipersilahkan, mikrofon saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin pimpinan pasca, namanya Ibu Dr. Ida Ekawati, yang telah membuka acara ini, dan saya ucapkan juga selamat kepada Promovendus Lukmanul Hakim yang telah memasuki babak
seminar ya, dari beberapa tahapan, mulai dari semester awal masuk di pasca. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Saudara Luqmanul Hakim karena akan memasuki babak-babak akhir dari masa perkuliahan ya. Jadi yang kedua juga saya ucapkan selamat kepada Pak Miftahul Munir, selamat datang. Bapak. Sebagai pembahas kedua, mudah-mudahan hari ini acara webinar itu akan berjalan lancar. Juga saya ucapkan selamat kepada peserta juga untuk mengikuti berpartisipasi ikut webinar pada hari ini. Oke. Untuk menyingkat waktu, saya mulai saja kepada Saudara Promovendus Luqmanul Hakim, dipersilahkan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang hasil penelitian tesisnya untuk mempresentasikan. Kemudian nanti kami 10 menit dari sekarang, kemudian nanti kami secara bergantian akan membahas, baik dari kami sebagai tim pembahas dengan Pak Dr. Miftahul Munir. Kami persilahkan kepada Saudara Luqmanul Hakim untuk mempresentasikan hasil penelitian tesisnya. Kami beri waktu 10 menit ya, atau 15 menit. Boleh dipersilakan dari sekarang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih menakdirkan kepada kita semua hadir dalam acara seminar hasil saya. Semoga kesehatan dan kebarokahan selalu berpihak kepada kita semua. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Rektor dan selaku pembimbing utama Bapak Dr. Saifur Rahman SH CNMH. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir SPhil MHum. Kemudian yang terhormat Ibu Ida Ekawati selaku Wakil Direktur Pascasarjana. Yang terhormat Bapak Kaprodi, yang terhormat Ibu Evi sebagai fasilitator saya selama menyusun tesis ini. Dan yang terhormat pula rekan-rekan peserta yang hadir dalam seminar hasil saya. Untuk menyingkat waktu, saya langsung akan membahas seminar hasil saya, yaitu berjudul Analisis Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pesepeda dalam Mematuhi Rambu Lalu Lintas. Oleh saya sendiri, Luqmanul Hakim, NPM 7198-169. Bab 1 pendahuluan. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara kita bukan negara kekuasaan. Kemudian dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan selanjutnya. Kemudian turunan peranan penting perhubungan. Peranan penting perhubungan dalam hal ini adalah lalu lintas antara Kementerian Perhubungan dan Kakor Lantas Mabes Polri. Kemudian
menghasilkan norma hukum Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Di dalamnya ada termuat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, kemudian ada penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Kemudian dilanjutkan latar belakang masalah. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam mencapai tujuan negara, maka perlu dilakukan pembangunan nasional di dalam segala hal bidang kehidupan, baik fisik maupun non-fisik. Salah satunya adalah pembangunan di bidang perhubungan. Kinerja sektor transportasi sangat tergantung dari konsistensi dan implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kecelakaan yang menyebabkan korban luka maupun korban jiwa seringkali dikarenakan ketidakpatuhan pengguna jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Dibutuhkan kerjasama antara aparat kepolisian, dinas perhubungan, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mengatur tertib lalu lintas baik bagi pengendara sepeda motor maupun pesepeda non-motor. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip kepatuhan bagi pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh oleh hukum. Yang kedua, apa konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh aturan hukum. Tujuan penelitian menganalisis prinsip kepatuhan bagi pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh oleh hukum. Mengkaji dan menganalisis konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh aturan hukum. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Ada dua manfaat. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara terus dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum, menambah hasanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum. Manfaat praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan, termasuk aparatur penegakan hukum lainnya. Metode penelitian, tipe penelitian, penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah, pendekatan secara undang-undang, sumber bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, publikasi tentang hukum. Teknik pengumpulan hukum, mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menguraikan bahan hukum. Teknik pengolahan bahan hukum, teknik penelusuran, dan teknik penelusuran dokumen hukum. Analisis bahan hukum, metode analisis kualitatif, dan metode deduktif. Pertanggungjawaban sistematika. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada metode penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka. Pelaku pesepeda, pelanggaran lalu lintas, aturan hukum, prinsip imunitas, teori tujuan hukum, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. Pembahasan pertama, prinsip imunitas terhadap pelanggaran lalu lintas pesepeda. Pembahasan kedua, konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas pesepeda. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Tinjauan pustaka. Ada perilaku pesepeda. Jadi perilaku itu hubungannya dengan reaksi kejiwaan dari para subjek hukum itu sendiri. Reaksinya baik secara non fisik dan fisik. Ketika ada itu kemudian lahir ada pelanggaran lalu lintas. Nah, ketika lahir pelanggaran di dalam saya analogikan begini Bapak. Sistem hukum dan prinsip komunitas. Jadi sistem hukum yang digunakan ini adalah sistem hukum yang hukum positif yang berlaku di negara kita. Kemudian prinsip imunitas, saya analogikan ada hak imunitas, ada hak imunitas mutlak dan hak imunitas prinsip. Hak imunitas mutlak itu tidak bisa diganggu, bisa diganggu gugat, tidak bisa dikesampingkan. Tapi hak imunitas relatif bisa dikesampingkan. Kemudian teori tujuan hukum, kemudian melahirkan ada teori pemidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, pembahasan pertama, prinsip kepatuhan bagi pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh oleh hukum. Kepatuhan identik dengan pelanggaran lalu lintas. Penyebab utamanya adalah manusia atau pengendaranya, di mana penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas
paling banyak disebabkan oleh manusia, human error, yang mencakup psikologi manusia, sistem indera seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas. Kepatuhan hukum identik dengan suatu tindakan di mana dikatakan melanggar apabila akibat dan perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Pembahasan kedua, konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh aturan hukum. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dalam represi itu menekan, menindak, meliputi penindakan pelanggaran, meliputi penindakan secara edukatif, secara memberikan secara edukatif, mendidik, menyosialisasikan, dan pendidikan secara yuridis, pendidikan secara hukum, serta penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara, locus delicti, dan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas. Konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melanggar lalu lintas dibutuhkan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana yang merupakan kegiatan didahului dengan penentukan tindak pidana, kriminalisasi, dan penentuan sanksi dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana. Nah, dalam pembahasan ini, Bapak, konsekuensi yuridis terhadap pesepeda melakukan pelanggaran lalu lintas, konsekuensinya adalah ketika kepatuhan harus relevan dengan penegakan hukum. Nah, yang termuat dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 belum ada rumusan yang jelas. Belum ada rumusan yang jelas terkait antara kepatuhan dengan penegakan hukum bagi pesepeda. Jadi penegakan antara kepatuhan dan penegakan hukum tidak ada relevansi. Jadi adanya parsial, adanya perlakuan parsial terhadap subjek hukum yang ada dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya, bab 5 penutup, kesimpulan, prinsip kepatuhan hukum oleh pengendara sepeda tidak tersentuh oleh hukum dibutuhkan kejelasan, seperti yang tadi saya singgung, dibutuhkan kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum yang disusun. Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terutama di pasal 61 sampai 63 tentang kendaraan tidak bermotor, itu tidak ada kejelasan substansi hukum bagi pesepeda ketika melanggar, tapi tidak ada sanksi yang diwujudkan dalam undang-undang tertulis. Kemudian pengaturan mengenai prasarana lalu lintas wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan berada di jalan dan luar. Nah, dalam pasal 61 sampai 63 itu ada konsekuensi pemerintah daerah memfasilitasi bagi pesepeda. Ini juga belum jelas arahnya. Seharusnya ada fasilitasi bagi pesepeda agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Kemudian sarannya, masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Pihak kepolisian telah terus melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar memupuk kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati peraturan tersebut. Demikian Bapak. Semoga presentasi saya yang singkat ini memberikan pencerahan kepada saya pribadi terutama dan kepada hadirin yang hadir dalam seminar hasil penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Evi. Baik, terima kasih Bapak Lukmanul Hakim. Silahkan untuk Pak Saifur Rahman bisa dimulai pembahasan terhadap hasil penelitian tesis Bapak Lukmanul Hakim. Pak Saifur Rahman sepertinya ini terkendala di sinyal. Dari tadi ini belum menjawab.
Tapi suara saya jelas ya Ibu Evi? Ya, jelas Pak. Pak Lukmanul Hakim suaranya sangat jelas. Ini Pak Saifur sepertinya terlempar dari Zoom. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja, Bapak Munir? Langsung saja saya serahkan kepada Pak Munir, selaku dosen pembahas kedua kita. Silahkan Pak Munir. Baik, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya ucapkan kepada Bapak Lukman Hakim. Terima kasih Bapak. Ya, mohon izin kepada pembimbing 1, Bapak Dr. Saifur Rahman. Kemudian mohon izin juga kepada Wakil Direktur Pascasarjana Wiraraja, Ibu Ida Ekawati. Mas Lukman Hakim, saya hanya konfirmasi karena ini penelitiannya yuridis normatif ya. Iya Bapak. Iya Bapak. Oke. Adakah hal yang kemudian disinggung secara tersurat atau tersirat di dalam peraturan yang diatur dalam Undang-Undang UU LLAJ tentang prinsip tata cara bagi pesepeda? Adakah, saya ingin ulang lagi, adakah peraturan yang diatur dalam UU LLAJ tentang prinsip tata cara bagi pesepeda? Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan. Saya bacakan langsung pasalnya ya Bapak. Ya, siap. Pasal. Di pasal 63, di pasal pemerintah daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik kebutuhan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana ada di ayat 1. Ketentuan lebih lanjut. Nah, ini Bapak, jadi terkait kepatuhan bahwa pesepeda itu harus patuh, itu belum tersirat dan tersurat dalam pasal 6163 ya. Ini hanya sebagai kualifikasi Bapak. Kualifikasi terhadap subjek hukum yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas itu sendiri Bapak. Hanya kualifikasi atau hanya semacam list aja itu Bapak. Ya. Tidak ada aturan terutama sanksi bagi pesepeda yang melanggar peraturan lalu lintas. Demikian Bapak. Ya. Kalau dalam peraturan Perda daerah misalnya ada tidak menyebut bahwa kendaraan bermotor seperti ini, kemudian regulasinya ini, kemudian kendaraan tidak bermotor seperti becak dan dokar misalnya, regulasi aturannya seperti ini misalnya, itu disebutkan tidak? Kalau di daerah maksud saya, kalau kan UU LLAJ ini nasional dan umum misalnya. Terima kasih Bapak. Langsung bisa dijawab Bapak? Silakan. Lah, di pasal 63 ini tidak secara substansi menjelaskan bahwa pemerintah daerah itu mengatur regulasi terkait pesepeda, itu tidak diatur. Itu tergantung kemauan daerah itu sendiri. Contoh di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies sudah memulai, Bapak. Ya. Jadi ada fasilitas pesepeda tersendiri, Bapak. Ya. Jadi pesepeda diberi fasilitas jalan tersendiri biar tidak terjadi kemacetan, tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak kita harapkan, Bapak. Selama ini yang saya lihat yang punya urgensi terhadap aturan undang-undang lalu lintas, setahu saya masih di DKI Jakarta, Bapak, memberikan fasilitas kepada pesepeda, Bapak. Untuk
daerah lainnya belum saya temui, Bapak. Demikian, Bapak. Oke. Kemudian setelah diberikan fasilitas untuk pesepeda, apakah juga diatur mengenai ketertiban lalu lintas untuk para pesepeda, Mas? Pak Lukman Hakim. Apakah juga diatur regulasinya? Jadi regulasi perda ini masih belum Bapak, belum merampung yang di DKI Jakarta. Hanya istilahnya tidak ada punishment, Bapak. Ini sifatnya hanya sebagai himbauan atau sosialisasi bahwa ini loh tempat pesepeda. Untuk punishment-nya belum diformulasikan, Bapak. Karena begini, Bapak. Karena aturan di atasnya juga tidak memberikan punishment, tidak memberikan sanksi. Maka pemerintah daerah membuat regulasi harus tidak keluar dari substansi hukum di atasnya, Bapak. Demikian, Bapak. Ya. Kalau begitu, apakah kemudian yang disebut tadi, yang disebut di sini imunitas atau disebutkan di dalam rumusan masalah itu bahwa pesepeda seringkali dan itu umum, seringkali tidak tersentuh aturan hukum karena itu. Misalnya karena ada undang-undang, ada pasal 62 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan yang kemudian pemerintah diminta oleh undang-undang memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Misalnya. Apakah itu, Mas? Sehingga kemudian regulasi-regulasi untuk mengatur ketertiban lalu lintas untuk pesepeda atau kendaraan tidak bermotor itu selalu alasannya karena kemudian tidak diatur oleh hukum yang di atasnya misalnya. Apakah itu? Ya, Pak. Ya, selama ini Bapak, pemerintah daerah sebagaimana amanat di Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 63 hanya memberikan fasilitas, Bapak. Untuk pemberian sanksi tidak dilakukan, Bapak. Karena undang-undang di atasnya sekali lagi tidak memberikan aturan yang jelas, memberikan rumusan yang jelas. Seharusnya ketika patuh hukum harus ada penegakan hukum. Nah, di sini belum, Bapak. Tidak ada relevansi, Bapak, antara patuh dan penegakan hukum. Sebagaimana di pendapat Lauren Feldman bahwa kepatuhan hukum harus ada relevansinya dengan penegakan hukum. Nah, ketika ada relevansi antara patuh, maka tersirat dan tersurat di undang-undang tertulisnya. Demikian, Bapak. Oke. Menurut saya berpikir, saya membayangkan bahwa ini yang kemudian akan dijawab, analisa ini yang akan kemudian ada juga di dalam tesis Bapak Lukman Hakim. Karena kemudian ini secara yuridis, karena ini penelitian yuridis normatif, secara yuridis normatif tidak diatur, tapi kemudian mungkin Mas Lukman Hakim bisa kemudian memberikan tawaran-tawaran bahwa ini loh yang harus diatur. Karena kemudian pesepeda sekarang tidak hanya sendirian atau berdua, kadang-kadang berkelompok, kemudian ini hampir mengambil bagian ruas jalan. Ini yang kemudian mungkin harus sudah bisa ditertibkan hal-hal seperti ini, yang kemudian bisa saja hal tersebut bisa ditawarkan dalam tesis ini. Misalnya seperti tadi disebutkan, antara kepatuhan dan ketidakada relevansiannya dengan peraturan-peraturan atau kemudian konsep-konsep hukum, sehingga kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pesepeda itu sehingga kemudian mengganggu pengguna jalan pada umumnya, kemudian ketertiban lalu lintas, kelancaran, dan lain-lainnya. Saya berharap di sini mungkin bisa ditawarkan oleh Mas Lukman Hakim. Kira-kira Mas Lukman Hakim, seperti apa kepatuhan yang kemudian ada relevansinya dengan regulasi-regulasi undang-undang yang
ada, atau yang kemudian ditawarkan oleh Mas Lukman Hakim seperti ini loh undang-undangnya kira-kira, misalnya. Gimana Mas Lukman Hakim? Terima kasih Bapak. Ya. Saya juga mengutip lagi, Pak. Tadi kurang jelas. Mengutip profesor hukum dari Amerika, Bapak, Lauren Friedman. Jadi, sistem hukum itu ada 3, Bapak. Ada komponen struktur, ada komponen substansi, dan komponen kultur. Komponen struktur sudah ada lembaganya, Bapak, secara kelembagaan. Komponen substansi yaitu berupa aturan-aturan dan materi hukum. Dan ada kultur. Nah, kultur ini, Pak, nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi tegaknya dan bekerjanya hukum. Nah, ada ketiga komponen itu, Pak, seharusnya harus sinergi, Bapak. Harus sinergi. Dan ketika sinergi, maka meskipun dalam tanda petik, meskipun dalam tanda petik, Bapak, saya tidak belum mengesampingkan dari teori Lauren. Ketika budaya hukum, ada kesadaran hukum sudah dimiliki oleh masyarakat, maka hukum secara substansi, masyarakat mengerti substansi hukum yang dibuat oleh komponen struktur, Bapak. Demikian, Bapak. Ya. Terima kasih atas tanggapannya, Mas Hakim. Dari saya cukup. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Bapak Dr. Saifur Rahman. Terima kasih, Bapak Saifur. Ya, terima kasih, Pak Dr. Miftah. Sebelum saya membahas dari hasil penelitian tesis dari Saudara Lukmanul Hakim ini, saya beri kesempatan kepada pesertanya. Kayaknya tadi sudah banyak yang ini ya, yang ngacung atau untuk mengajukan pertanyaan, bisa bertanya, bisa konfirmasi, bisa kritik, saran, dipersilahkan ya semuanya. Mungkin Mbak Evi dibantu satu-satu ini siapa duluan, apa Mas Owos kayaknya sudah ngacung ini, terus apa lagi? Iya Bapak, untuk peserta webinar siang hari ini yang memiliki pertanyaan, saran, dan lain sebagainya, untuk bisa raise hand terlebih dahulu, nanti saya persilahkan 3 orang penanya terlebih dahulu ya Bapak. 3 orang terlebih dahulu, nanti bisa langsung ditanggapi oleh Pak Lukmanul Hakim. Di sini masih ada 2 orang yang raise hand. Satu lagi, mungkin ada teman-teman di sini yang ingin bertanya. Oke, Mas Agus Rahman. Yang pertama, saya persilahkan terlebih dahulu kepada, ini namanya belum nama asli ya, Mas V2108. Silahkan Mas, open mic dan juga open kamera. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ini untuk kamera, sebelumnya mohon maaf, mungkin karena keterbatasan sinyal, karena posisi saya berada di jalan. Kok dari tadi saya sebelumnya minta maaf, hanya bisa menyambung lewat suara. Jadi saya hanya memperkenalkan diri, karena posisi yang kurang nyaman, karena saya dalam posisi perjalanan. Saya Ahmad Nur Hasan, adalah teman sejawat kerja dari Bapak Lukmanul Hakim di Kementerian Agama, khususnya di bagian kepegawaian. Nah, selain itu juga saya selaku alumni juga dari Pascasarjana Universitas Wiraraja Sumeneb. Ya udah, Pak. Saya kok menjadi tertarik dengan penelitian yang dilakukan oleh teman saya, yaitu tesisnya, yaitu analisis terhadap undang-undang lalu lintas terhadap pesepeda. Nah, ini kita memang menjadi suatu topik yang sangat bagus sekali, karena selama ini yang dibahas dalam undang-undang lalu lintas adalah suatu kendaraan yang mempunyai keterikatan secara publik, yaitu seperti kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil, bus,
angkutan umum, angkutan jalan, dan lain-lain, yang dimana di situ ada keterikatan secara publik, yaitu secara hukum pajaknya dalam penggunaan lalu lintas itu sendiri. Nah, tapi bagi pesepeda ini, di mana pesepeda ini tidak mempunyai keterikatan publik, yang mana kita ketika setelah membeli sebuah sepeda, kita tidak ada lagi keterikatan publik dengan yang namanya negara, yang mana keterikatan publik itu hanya ada pada pajak pembelian ataupun penjualan dari penjual sepeda itu sendiri. Ini khusus untuk sepeda yang baru. Nah, ketika berbicara tentang undang-undang lalu lintas, di sini sudah kok saya punya pemikiran yang berkembang. Ketika undang-undang lalu lintas berarti adalah mengatur tentang proses berjalannya lalu lintas di jalan. Nah, sedangkan pengguna lalu lintas ini bukan hanya sepeda, bukan hanya kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Tapi ada juga yang namanya secara subjek hukum, yaitu adalah pedagang asongan, seperti penjual gerobak bakso, seperti penjual jajanan, yang sering kita alami di jalan. Bahkan hal itu lebih membahayakan dari pesepeda. Membahayakannya karena seperti apa? Suatu contoh, saya pernah ngelihat di kejadian di lampu merah, tiba-tiba seorang pedagang asongan yang tidak disengaja terserempet kakinya oleh sebuah mobil, dan di situ sangat menyalahkan yang mengendarai mobil. Padahal pedagang asongan itu yang serta-merta menyeberang ataupun apa, tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada di situ. Bahkan saya pernah melihat seorang pedagang bakso yang mana ketika sudah kadung nyebrang dan lampu merah itu sudah menjadi hijau dan kadung ada yang ngebut dari belakang, akhirnya sampai menabrak gerobak bakso, dan yang penjual bakso tinggal paksa aja mendorong gerobak baksonya sehingga pengendara sepeda motor itu jatuh terpontang-panting, sedangkan yang mendorong bakso aman-aman saja menyelamatkan diri. Nah, di situ di mana yang yang menabrak itu harus mengganti rugi dan sebagainya. Nah, di sini ketika analisis yang dilakukan oleh penulis di sini hanya sebatas pada pesepeda, saya tidak menutup kemungkinan pada akhirnya nanti akan ada analisis undang-undang lalu lintas terhadap bukan hanya pesepeda saja, nanti akan ada untuk pedagang gerobak bakso. Setelah itu ada penulis lagi kepada pedagang asongan. Nah, apakah tidak ketika mumpung menulis ini, apakah tidak seharusnya juga dibahas tentang pengguna lalu lintas yang lain, yang mana pengguna lalu lintas yang lain, yang mana itu secara kasat mata kita memang tidak bisa lihat secara serta-merta. Seperti yang dijelaskan oleh penulis tadi pada waktu di Jakarta yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, bahwasanya ada jalur-jalur khusus sepeda. Nah, itu memang bagus. Juga sama seperti yang oleh Bapak Munir tadi, kadangkala bersepeda itu sampai berkelompok, mengambil haknya ruas jalan yang mana harusnya ada di jalurnya sepeda, akhirnya kepada jalurnya yang ada di pengendara yang lain. Bahkan ada pesepeda yang kadangkala itu yang bersepeda adalah orang-orang penting seperti Bapak Kapolres dan sebagainya, bahkan itu dikawal oleh patwal. Nah, bagus memang tulisan ini ketika membahas hal itu. Kemudian seperti yang Bapak penulis itu juga utarakan tentang teori Friedman tentang bahwasanya bekerjanya suatu hukum itu oleh struktur, kultur, dan undang-undang. Nah, sekarang yang lebih ditekankan mungkin dalam penulisan ini, apakah tidak sebaiknya kalau secara struktur itu mungkin sudah bisa dilakukan. Secara secara aturan materi hukum mungkin nanti akan ada. Apakah tidak lebih ditekankan dalam hal ini kepada yang sifatnya kultur? Nah, karena kalau sudah sifatnya kultur, itu kok memang harus ada pendalaman yang lebih untuk menyadarkan masyarakat tentang gimana baiknya fungsi dari penggunaan jalan agar terjadi ketertiban lalu lintas. Sehingga ketika itu
seperti Kalter itu sudah sadar bahwasanya kalau saya berdagang asongan, kalau seperti ini saya akan membahayakan orang lain, dan kalau saya seperti ini saya kadang menyengsarakan orang lain. Nah, ketika itu disadari oleh masyarakat, maka yang namanya teori Friedman nantinya akan menjadi suatu penegakan hukum yang maksimal. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada kalanya kadang pedagang asongan itu ada yang sifatnya justru mengancam kepada pengendara yang lain. Suatu contoh, ketika barang dagangannya tidak dibeli, akhirnya dia mencoret mobil seseorang. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus juga dibahas nanti dalam penulisannya, agar undang-undang lalu lintas yang akan dibahas dalam analisis ini tidak hanya mengacu kepada pesepeda saja, tapi mengacu juga kepada pedagang-pedagang asongan ataupun kepada pengguna lalu lintas yang lain, yang mana yang nantinya akan memberikan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas yang lain. Juga apakah perlu adanya juga keterikatan publik, seperti sepeda juga adanya semacam STNK dan sebagainya, sehingga dia tidak hanya punya keterikatan publik membayar pajak di saat membeli, tapi juga mempunyai keterikatan publik di saat dia harus memperpanjang sepedanya, sehingga ketika ada pelanggaran terhadap sepeda yang dilakukan itu secara semena-mena juga ada sanksi di situ. Mungkin itu. Terima kasih atas seminar yang dilakukan oleh Bapak Lukmanul Hakim. Saya selaku teman sejawat dari Bapak Lukmanul Hakim, semoga tulisan ini menjadi pencerahan dan semoga ini menambah keilmuan bagi kita semua. Yang saya harapkan secara pribadi semoga cepat lulus dan menggelar gelar S2-nya. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih juga kepada Bapak Miftahul Munir atas bantuannya selama ini, baik pada waktu saya menjadi mahasiswanya, dan juga mungkin ya sedikit lebih ke pribadi. Salam buat keluarga Bapak Munir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hasan. Pak Ahmad Nur Hasan ini juga merupakan salah satu alumni dari kita ya, teman sekaligus juga merupakan teman sejawat dari Bapak Lukmanul Hakim di Kemenap. Nah, menanggapi pertanyaan dari Bapak Ahmad Nur Hasan, kita tampung dulu, kita lanjutkan ke penanya kedua, yaitu kepada Saudara Oos, silahkan untuk memberikan pertanyaan, klarifikasi, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Pak Sefur, Pak Munir, terkait dengan sebenarnya Pak, ya Pak Lukman. Ya, ini kan bagaimana legalitas sepeda, gitu ya Pak? Ya. Apakah sepeda ini tidak masuk dalam kendaraan, Pak? Lukman? Ya, bisa saya langsung jawab, Bapak? Apa bisa langsung saya jawab? Halo? Halo? Apa bisa langsung saya jawab, Bapak Oos? Ditampung dulu, Pak. Nanti kita ke penanya ketiga, setelah itu baru dijawab. Oh, baik. Kita teruskan, Bapak. Karena gini, Pak, kalau misalkan sepeda ini tidak masuk dalam kendaraan, kita lihat di Undang-Undang ILLAJ, mana dalam pasal 1 ayat 2, mohon maaf, pasal 1 angka 2, yaitu lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Yang mana saya lihat di kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksudnya sepeda ini masuk dalam kendaraan. Artinya di sini untuk aturan tentang sepeda berarti sudah ada di dalam ILLAJ. Mungkin karena tidak jelas. Tapi ketika saya lihat tadi sama Pak Munir, ternyata ada sebuah regulasi yang mana di dalam aturan ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Artinya tidak ada yang khusus. Artinya apa ya? Jadi sebuah kekosongan hukum. Nah, mungkin lebih jelasnya ketika ada kekosongan hukum, Pak Lukman ini kan harusnya harus ada undang-undang atau aturan. Bukan aturan ya. Ada sebuah argumentasi yang akan dibangun yang mana menawarkan sebuah aturan ini loh yang harus kita buat seperti ini. Artinya
ada sebuah solusi di sana gitu. Lanjut yang kedua, Bapak, terkait dengan teori tadi, Bapak. Tadi di Tanjung Mustaka saya membaca ada teori pemidanaan ya, Bapak, dan teori pertanggungjawaban pidana. Nah, dari kedua teori ini, Pak, ini pakai yang mana, Pak, teorinya? Sehingga ini kan menjadikan pisau analisis sampean, Pak, dalam melakukan penelitian gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya kedua, untuk Mas Oos, dan untuk penanya ketiga, Bapak Agus Rahmat Faidi. Dipersilahkan Bapak untuk open mic dan juga open kamera. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih untuk pemateri sekaligus moderator dan juga peserta-peserta yang lain ataupun pembimbing dan utama dan pembimbing yang kedua. Mengenai tesis, artinya seminar hasil yang dipaparkan siang hari ini oleh Bapak Lukmanul Hakim, ini begitu banyak menjadi perhatian bagi peserta, karena apa? Di sisi pertama saja sudah ada 3 penanya ini. Tapi ada hal yang menarik yang ingin saya tanyakan di sini, Pak Lukman, terkait analisis dari undang-undang itu. Karena mungkin di dasarnya mungkin lebih dijelaskan lagi terkait yuridis normatif itu sendiri. Terus yang kedua, mengenai analisa di undang-undang itu, apakah ada kekaburan di dalam undang-undang itu sendiri, ataukah ada ketidaksinkronan antara undang-undang lalu lintas dengan undang-undang yang lain, termasuk misalnya anggap undang-undang yang diatur terpisah, misalnya undang-undang oleh PUPR, Pak, artinya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Ini perlu lagi disampaikan atau dijelaskan kembali, karena terkait pesepeda ini, Pak, tentu harus ada juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini. Karena tidak serta-merta setiap pelanggar oleh pesepeda itu harus ada penindakan, tetapi juga regulasinya itu harus jelas dulu. Jadi ini perlu dipaparkan secara lebih detail lagi oleh Pak Lukmanul Hakim terkait hal-hal teknis ini, karena pesepeda itu ada dua jenis kalau menurut saya pribadi. Ada yang pesepeda non emisi, ada juga yang pesepeda emisi, begitu. Nah, ini perlu didetailkan lagi oleh Pak Lukman. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan untuk siang hari ini, Pak. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu jawaban dari Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia 3 pertanyaan dari 3 orang penanya, dan bisa langsung untuk ditanggapi oleh Pak Lukmanul Hakim mulai dari pertanyaan pertama. Silakan Bapak. Ya, terima kasih ke penanya. Semoga ketiga penanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman sejawat saya, Bapak Ahmad Nur Hasan, tadi memberikan, bukan bertanya, itu memberikan masukan terhadap tulisan saya, bahwa ada celah-celah yang harus diperbaiki. Terima kasih. Memang begini, Bapak. Jadi saya menganalisis secara normatif, sebagaimana amanat Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 61 sampai 63 itu kendaraan tidak bermotor, di dalamnya ada pesepeda, Bapak. Nah, untuk gerobak ini belum ada kualifikasi di dalamnya, Bapak. Belum ada semacam diidentifikasi, Bapak. Yang ada hanya pesepeda. Jadi kendaraan tidak bermotor yang saya angkat menjadi tesis saya, yaitu karena pendekatan normatif, maka pendekatan normatif karena ketidakjelasan rumusan ketika penyusunan undang-undang. Kemudian pertanyaan dari Bapak Oos tadi, apakah sepeda tidak termasuk kendaraan? Sepeda itu masuk kendaraan, Pak.
Jadi sepeda itu masuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana dijelaskan di pasal 61 sampai 64 bahwa sepeda masuk dalam klasifikasi kendaraan tidak bermotor. Kemudian terkait teori yang saya pakai adalah teori pidana dan teori pertanggungjawaban pidana. Ada dua yang saya anukan Bapak pisau analisisnya. Saya berangkat dari kutipan dari pernyataan Bapak Andi Hamzah, Bapak. Bapak Andi Hamzah, pendekar hukum, Bapak. Bapak Andi Hamzah meskipun sekarang sudah umurnya 85, tapi sumbangsinya kepada hasanah hukum di Indonesia begitu banyak, Bapak. Bapak Andi Hamzah menyatakan bahwa pesepeda ini masuk dalam bagian pelanggaran. Jadi, menurut Andi Hamzah, pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dalam KUHP Indonesia tahun 1918 menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana. Nah, sedangkan pelanggaran sering disebut delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Nah, dalam hal ini, yang saya bukan dikritisi, yang saya tulis karena ada norma samar, Bapak. Norma samar di pasal 6163 itu ketika pesepeda harus mematuhi rambu lalu lintas, tetapi tidak ada relevansinya dengan penegakan hukumnya, sebagaimana di teori Lauren Friedman, bahwa harus ada sinergitas, Bapak, antara kultur, antara substansi, antara kelembagaan. Nah, ini yang saya angkat, adanya sinergitas antar ketiganya, Bapak. Kemudian yang ketiga, Bapak Agus Rahman. Ya, terima kasih Bapak Agus Rahman. Memang tidak ada di PPT saya, tapi di tulisan saya ada. Memang di undang-undang terkait jalan, Bapak. Nah, terkait jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Pasal 63, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan bisa dipidana, Bapak. Nah, ini, Pak. Kemudian di Undang-Undang 38 itu harus bernilai keadilan yang bisa menghasilkan kepastian hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk penanya kedua untuk menanggapi. Terkait dengan teori pemidana, tadi ada penanya siapa, Pak? Halo? Terkait dengan teori pemidanaan, ya, yang saya ketahui terkait dengan teori pemidanaan ini ada dua yang saya pahami, yaitu ada teori absolut dan relatif, Pak teman-teman. Jadi kok bisa ke sana gitu? Itu teori apa gitu, Pak teman? Ini kan sudah dicantumkan tadi di pembahasan, dosanya ini ada dua teori loh, teori pemidanaan dan teori pertanggungjawaban. Tapi ketika di penjelasan tadi, saya rasa tidak muncul teori itu. Jadi itu hanya sebagai pegangan saja, apa tidak digunakan untuk analisis di pembahasan, Pak teman? Ya, terima kasih. Di PPT saya memang tidak dicantumkan terkait yang ditanyakan Bapak. Memang ada, Pak, teori absolut dan teori relatif. Teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif tentang tujuan pidana sudah dijelaskan di tesis, di tulisan saya, Bapak. Maaf, tidak dicantumkan di PPT saya, Bapak. Mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak. Memang di teori relatif ini banyak ada Situate, ada Jerome Skolnick, kemudian banyaklah para ahlinya terkait di teori ini. Terima kasih, Pak, masukan sudah ada, Bapak, tapi belum dimunculkan di PPT. Mohon maaf sebelumnya. Oke, siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ketua Pembahas. Silahkan Bapak Saifur Rahman untuk melanjutkan. Terima kasih Mbak Evi.
kesempatan kepada saya. Jadi saya sebagai pembahas ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau saya konfirmasikan kepada saudara Lukmanul Hakim. Ya. Jadi pertama yaitu yang saya konfirmasi tentang mulai dari judul dulu, ya, analisis undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pesepeda dalam mematuhi rambu lalu lintas, gitu ya. Jadi saya membaca tentang hasil penelitian tesis saudara. Pertama, di latar belakang itu belum secara masih samar-samar tentang isu hukumnya, ya. Jadi isu hukum dari tesis ini apa? Karena saudara mengambil metode metode normatif. Biasanya kalau metode normatif itu tidak jauh dari isu hukum mengenai apakah itu terjadi pertentangan norma, apakah itu terjadi pertentangan norma, apa terjadi kekosongan hukum atau yang terjadi kesamaran, gitu ya. Ini belum kelihatan benar. Apalagi saudara berani di rumusan masalah, ya, bahwa pesepeda, ya, prinsip kepatuhan bagi pesepeda itu melakukan pelanggaran tidak tersentuh hukum. Apa ya itu tidak tersentuh hukum? Ini saya perlu konfirmasi kepada saudara, karena kalau saya lihat di pasal-pasal yang itu sebetulnya muncul walaupun tidak secara ini, ya. Jadi umpamanya tadi pertanyaan Mas Horos, apakah pesepeda itu termasuk kendaraan? Ya, memang kendaraan, jawabnya. Memang kendaraan itu ada dua, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pesepeda ini termasuk kendaraan yang tidak bermotor, kan gitu ya. Nah, cuman karena masuk di kendaraan tidak bermotor itu memang ada pemberlakuan khusus bagi kendaraan bagi pesepeda itu. Jadi yang sama-sama mempergunakan fasilitas jalan. Jadi fasilitas jalan umum itu bisa digunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Ya, juga pejalan kaki. Jalan kaki. Prioritas utama memang ada pemberlakuan khusus diberikan kepada para pesepeda, para pejalan kaki, dan ada ketentuan khusus itu yang diberi prioritas, ya. Jadi itu yang perlu penulis lagi, ya. Jadi di sini umpama gitu, ya. Jadi ini penulis tidak menyentuh sama sekali pasal pasal 106 ayat 2, itu ya, mengenai memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan pesepeda. Terus kemudian seharusnya dikaitkan juga dengan pasal 122, ya, 122 di situ mengenai saksi. Kalau tadi saya melihat dari pembahasan
penulis menyampaikan tidak ada sanksi, sehingga di sini ada apa namanya tidak tersentuh hukum. Ada sebetulnya, cuman mungkin kurang jeli ya. Apalagi lebih tegas itu untuk kalau dihubungkan dengan Permen Peraturan Menteri Perhubungan ya nomor 59 ya tahun 2020 yang terbaru tentang keselamatan pesepeda di jalan itu ada. Sanksinya juga ada. Jadi itu dari yang perlu penajaman. Terus kemudian ya sayang sekali di hasil penelitian tesis ini gitu ya pendekatannya itu masih pakai pendekatan peraturan perundang-undangan dan seharusnya saudara agar memperkuat argumentasi hukum saudara harus diperkuat dengan metode adalah kasus, bahwa ada loh putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pesepeda ya selalu begitu ya putusannya itu selalu tidak pernah kena pidana walaupun itu jelas-jelas salah, umpama begitu, sehingga mendukung pembuktian saudara. Sayang saudara tidak menampilkan kasus di sini, studi kasus. Padahal di awal waktu saudara saya ingat saudara waktu ini dengan Pak Miftah Munir waktu proposal itu ada kasusnya. Kenapa sekarang kok dihapus ini? Apakah padahal kasus itu yang mendukung hasil penelitian saudara seharusnya. Nah, gitu. Jadi untuk pembahasan untuk masalah teorinya Friedman itu boleh, tapi saudara itu mendukung ini teori Friedman itu kan hanya 3. Ya boleh silahkan saudara tambahin untuk Anda tidak umpama Friedman menyatakan law enforcement itu akan baik apabila itu 3 yang tadi, hukumnya baik, penegakan hukumnya baik, terus kemudian budaya hukumnya baik. Seharusnya saudara tambahin lagi sarana dan prasarananya juga, kan gitu ya, sarana dan kalau nggak lain ini terbukti ya sarana dan prasarananya tidak ada, gimana bisa penegakan hukum kan gitu ya, tidak ada jalan yang khusus para pesepeda. Nah ini sudah sarana dan prasarana kan gitu. Ini kalau nanti saudara menyinggung tadi masalah penegakan hukum, nggak apa-apa, harus doktrin yang teori yang saudara ambil itu tidak harus itu saudara berhak nambahin. Kalau hanya 3 itu nggak cukup untuk membahas ini. Saudara harus masukkan bahwa adanya sarana dan prasarana itu penting. Ya, tidak cukup undang-undangnya yang bagus, penegakan hukumnya yang bagus, budaya hukum yang bagus, tapi diperlukan tambahan lagi. Silakan saudara. Nah ini saudara berarti bisa mengembangkan teori yang disampaikan oleh Friedman gitu. Itu kepada. Oke. Sementara dari saya itu dulu masukan silahkan nanti dibahas lagi dengan yang lain, saudara bisa memang terus terang saya sedikit terganggu ya kalau di undang-undang lalu lintas itu dikatakan ada subjek hukum yang tidak tersentuh oleh hukum. Jadi di situ tidak tersentuh. Terbukti apa? Gitu ya. Saya ambilkan contoh, gitu ya. Di peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020 gitu ya, tentang keselamatan pesepeda itu dikatakan pesepeda dilarang berkendara dengan berjejer lebih dari 2 sepeda. Tadi sudah diamankan, saudara.
Jadi pesepeda yang berjalan di jalur jalan kendaraan bermotor dengan cara bergerombol atau rombongan jelas tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Bahkan ada sanksinya, gitu. Adapun sanksi bersepeda yang melanggar larangan itu yaitu dipidana. Ini pidana, bukan pelanggaran lagi. Pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak 100.000 ya. Nah, ini ada. Ini kan artinya aturan itu kan ada sanksinya juga, gitu ya, gitu. Oke, ini akan jadi baik tesis saudara apabila didukung oleh putusan, ya, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu sementara dari saya. Nanti saya beri kesempatan untuk Pak Lukman itu untuk memberi argumentasi, klarifikasi atau bagaimana. Terus kemudian kalau ini dibuka kesempatan lagi, Pak Evi, kalau memungkinkan peserta yang lain kayaknya itu banyak yang berminat untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Kebetulan saya sebagai pembimbing ini, jadi nanti yang dengan saya di tahap bimbingan aja gitu ya. Gitu. Mungkin saya beri kesempatan kepada peserta yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Saya catat tadi bagus sekali masukannya, Mas Oos. Terima kasih. Ada Agus Rahman, terus ada siapa itu tadi, itu akan menambah Nur Hasan ya, akan menambah nanti masukan dari hasil penelitian tesis ini ya. Jadi sehingga nanti minimal nanti yang jelas akan menambah halaman ya. Kalau satu penanya itu nanti bisa nambah 3 lembar halaman, ini kan sudah berapa? Saya kira dari saya itu dulu sementara gitu ya. Nanti kalau memang saya ini nanti akan beri kesempatan termasuk kepada Pak Miftahul Munir, dipersilakan. Tadi ada Pak Kaprodi, mungkin Pak Kaprodi Pak Absuril mau menambah, dipersilahkan. Bisa. Sementara itu dari saya. Silahkan Pak Lukmanul Hakim untuk ini. Mau dijadikan catatan atau mau dibahas di sini ya? Ya, dipersilakan. Terima kasih Bapak. Seperti yang Bapak singgung tadi, bahwa di latar belakang juga saya sudah isu hukumnya terkait kekaburan hukum, adanya kekaburan tersebut akan berimbas terhadap pemberian sanksi terhadap pelaku pesepeda yang bukan hanya sering, akan tapi selalu tidak patuh terhadap aturan hukum, khususnya lalu lintas dalam pengguna jalan. Jadi di latar belakang saya sudah memuat terkait isu hukum yang saya angkat ini. Kemudian terkait pasal 106 juga saya singgung di sini, pasal 106 ayat 8 Junto 291 memang ada, tapi tidak perlu dipentingkan, Bapak. Tidak terlalu diabaikan juga, Bapak, oleh pengguna diabaikan, Bapak, seperti yang Bapak tadi singgung. Kemudian termasuk terkait yang kasus itu, Pak, apakah tidak ketika saya menampilkan kasus seperti putusan pidana di Pengadilan Negeri Blitar, ini saya kasih cerita dulu sebentar ya. Jadi kemarin sebelumnya saya mau memberikan contoh kasus. Apakah itu tidak lari ke empiris nanti, Bapak? Ketika saya memuat contoh kasus, memang di kasus itu terjadi kecelakaan lalu lintas antara pesepeda dengan sepeda motor. Lah, yang sepeda motor itu mengendarai dengan kecepatan sedang, kecepatan wajar, 60 km per jam, arah sepi dari selatan, dari timur ke barat, kemudian secara melintang menyeberang seorang ibu paruh baya
sehingga terjadilah kecelakaan. Putusan pengadilan memberikan sanksi kepada siapa? Kepada pengendara, pidana penjara di Pengadilan Negeri Blitar. Memang itu kalau direlevansikan dengan apa yang saya tesis yang saya kerjakan sekarang, memang ketika pesepeda membuat kesalahan, tetapi tidak ada perlakuan hukum yang sama. Nah, ini terkait dengan hak imunitas, Pak. Juga saya singgung di sini, Pak, terkait hak imunitas pesepeda. Padahal ketika kita lihat logika hukumnya, ketika kita melihat logika hukumnya di putusan pidana tahun 2018 Pengadilan Negeri Blitar, seharusnya yang keliru itu ibu parubaya yang secara tiba-tiba menyeberang, melintang, sehingga pengendara motor tersebut tidak sempat melakukan rem, tidak sempat menghentikan perjalanannya karena spontan, Bapak. Kemudian logika hukum kedua, jalanan sepi, Pak. Ketika jalanan sepi dengan kecepatan 60 km per jam itu wajar, Pak. Wajar. Tapi fakta di persidangan memberikan sanksi penjara kepada. Nah, itu gambaran terkait di putusan pidana terkait pesepeda yang punya imunitas terhadap kedudukan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi gini ya, saya harus memahamkan kepada saudara bahwa penelitian hukum normatif itu studi kasus tidak berarti empiris, ya. Siapa, Pak? Jadi putusan pengadilan itu juga normatif. Jadi putusan pengadilan di situ pertimbangan hukum dari hakim, itu normatif, ya, bukan. Jadi saudara jangan khawatir kalau studi kasus itu berarti empiris. Ya, itu normatif juga putusan pengadilan. Itu menarik. Tolong, cuman saudara tadi sayangnya saudara pasal 106 yang saudara sebut itu saudara di pasal di ayat 8-nya. Ya, di ayat 8-nya. Kenapa ayat 2-nya kok saudara lewatin? Ayat 2-nya itu menjelaskan di situ ada prioritas kepada para pejalan kaki dan pesepeda. Jadi ini ayat 2-nya demikian. Para pengendara di sini baik enggak. Halo? Ya, Bapak. Bisa ya? Masih ya? Oke. Ya, coba ini saya pasal 106 ayat 2 di Undang-Undang 22/2009 ya. Para pengendara, kalau pengendara ini kan bisa pengendara bermotor atau pengendara tidak bermotor, gitu ya. Baik beroda 2 maupun roda 4 atau lebih harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Jadi pesepeda itu diberi prioritas memang untuk didahulukan, pejalan kaki apalagi, gitu ya. Nah, bahkan ini memberi bagi mereka yang tidak mengindahkan atau tidak melakukan akan dipidana, ada sanksi pidananya dengan pidananya. Nah, itu ya jelas di situ ada sehingga kalau wajar pertimbangan hakim itu ketika memberi sanksi pidana karena memang ada pasalnya kepada yang kendaraan yang yang melakukan tadi
jadi apa tadi kecelakaan itu ya. Di situ dianggap adanya kelalaian dari dari pengendara itu, karena di situ ada pengendara sepeda atau pejalan kaki yang harus diutamakan. Itu ada. Oke, nanti lebih dengan saya agar lebih ini saya beri kesempatan kepada peserta yang lain masih ya, nanti dengan saya di berikutnya. Dengan yang lain mungkin masih ada peserta yang masih mau mengajukan pertanyaan kepada pembahas ini Pak Lukman Hakil, dipersilahkan yang lain ya. Oke. Atau dari Pak Miftahul Munir masih ada tambahan? Saya Bapak, dari saya cukup. Cukup ya? Cukup Bapak. Yang lain, peserta yang lain, ada yang ini masih belum puas, masih ada unek-unek yang perlu disampaikan kepada kepada peneliti ini, dipersilakan. Pak ini Pak Suril muncul. Mungkin Pak Suril bisa masih pertanyaan, masukan, konfirmasi atau kritik dan saran, silakan Pak Suril. Baik, terima kasih Pak Saifur. Sebenarnya tidak banyak dari saya, karena saya dari tadi hanya mantau saja kegiatan webinar ini, dan memang ada satu hal yang mungkin bisa ditambahin oleh Bapak Lukman ya di dalam penelitian seminar hasil ini nanti ke depannya. Memang benar kalau memang di penelitian itu, apalagi penelitian S2 Pak Lukman itu metodologinya, pendekatannya perlu ditambah. Jadi kalau cuma satu pendekatan perundang-undangan itu kayaknya masih di ranah S1 kalau seperti itu. Jadi minimal ada 2 atau 3 lah kalau bisa dipakai. Kan ada pendekatan secara historikal di situ, ada mungkin perbandingannya juga dipakai, kasusnya juga dipakai gitu loh Pak ya. Jadi memang kalau cuma satu pendekatannya itu masih di ranah S1 nantinya Pak Lukman ya. Jadi kalau bisa ditambahin lagi metode pendekatannya. Kemudian itu lagi yang disampaikan juga ada beberapa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang memang harus dijelaskan atau dimasukkan di dalam bahan hukum primernya, seperti dari peraturan menteri yang lainnya harus dimasukkan juga. Jangan hanya nanti dipakai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu saja, tapi ada peraturan-peraturan lain yang jadi Bapak bisa menginventarisasi itu peraturan perundang-undangan yang akan dipakai. Seperti itu Pak Lukman dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu masukan dari peserta seminar yang lain masih masih ada? Diharapkan Pak dari Pak Yongki Afriansa ini kayaknya dari Lantas Sumeneb mungkin bisa memberikan masukan Pak Yongki Afriansa. Terima kasih. Monggo Pak Yongki. Kalau misalnya Pak Yongki masih belum monitor sepertinya nih Pak, sepertinya masih bertugas, bisa langsung dilanjutkan ke penanya selanjutnya saja Pak Saifur. Boleh, silahkan ya. Silahkan teman-teman kayaknya. mahasiswa, teman-teman dosen yang lain. Iya Pak, gimana Pak? Ada Mbak Midi, mahasiswa Fakultas Hukum nih ya. Ya silahkan teman-teman mahasiswa di S1, di S2 silahkan raise hand biar kita persilahkan. Teman-teman yang lain juga disilahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan, yang ingin dikonfirmasi kepada Promovendus. Sambil lalu menunggu Pak Saifur,
Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi untuk tesisnya Pak Lukmanul Hakim, Bapak, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke, ya saya lanjutkan apa untuk yang apa namanya yang Pak Lukmanul Hakim. Jadi apa pertama yang menjadi catatan hari ini, gitu ya. Jadi catatan di latar belakang itu harus jelas, ya, harus jelas isu hukumnya. Pertama, isu hukum itu tidak perlu dijawab, tetapi hanya dijabarkan sehingga orang apa dengan membaca latar belakang itu sudah bisa menangkap, oh ini isu hukumnya, gitu ya. Hingga kemudian apa namanya apa dari isu hukum itu bisa nanti di apa ke apa tadi rumusan masalah. Rumusan masalah ini saudara di sini ada dua, ya, rumusan masalah yang satu dan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini memang harus dibahas. Ini sudah benar ada di pembahasan pertama, rumusan masalah yang pertama ada di pembahasan kedua, terus kemudian rumusan masalah yang kedua ada di pembahasan yang kedua. Jadi bab selanjutnya. Kemudian apa namanya? Memang ini apa namanya? Setiap pembahasan itu tidak harus di dalam satu bab, gitu ya. Hingga ini apa untuk di apa untuk di MIH ini apa ya, babnya itu sampai 5 bab memang ya Pak itu ya. Apa cukup bab 4? Pembahasan permasalahan pertama di pembahasan pertama dan pembahasan kedua di bab 3 dan bab 4. Memang itu sesuai dengan petunjuk ya Pak ya. Apa cukup pembahasan yang pertama dan pembahasan kedua cukup bisa digabung dengan satu bab aja, gitu ya. Kemudian kesimpulan dan saran, kan gitu ya. Jadi kesimpulan di sini karena yang memang apa permasalahannya ada dua, yaitu menjawab permasalahan yang satu dan kedua. Yang perlu saudara perhatikan di kesimpulan dan saran, saudara tidak secara etika tidak diperbolehkan untuk apa kesimpulannya itu dalam mencantumkan isi pasal, isi undang-undang atau isi peraturan perundang-undangan karena itu sudah menjadi ketentuan umum. Jadi umpamanya di situ saudara mengutip pasal ini sebagai kesimpulan, mengutip pasal ini sebagai apa? Kesimpulan. Nggak boleh di peraturan perundang-undangan itu sudah jadi ketentuan umum yang berlaku umum. Jadi yang apa? Jadi hasil penelitian saudara betul-betul hasil penelitian saudara kesimpulan itu. Demikian juga saran, ya saran apa namanya? Itu apa yang sudah menjadi ketetapan umum, yang sudah menjadi ketentuan umum, sudah ada di peraturan perundang-undangan, itu sudah nggak usah saudara sarankan lagi, gitu ya. Jadi saudara betul-betul, saya kira apa sementara itu dari saya. Kemudian apa namanya dalam menulis suatu tesis itu ada anatominya, gitu ya. Ada anatominya. Anatomi itu apa ya? Itu kalau manusia bisa dikatakan cantik atau kalau laki itu ganteng gitu ya. Kalau strukturnya simetris, kepala sekian persen, leher, terus badan,
gitu ya, sekian persen terus kaki. Demikian juga dengan ini tesis ini, ya, latar belakang itu bab 1 pendahuluan latar belakang itu 15%, ya. Terus kemudian bab 2 kajian pustaka itu cukup, nggak usah terlalu panjang, cukup 20%. Pembahasan silahkan saudara itu boleh masing-masing itu 25, sisanya kesimpulan dan penutup itu 10%-nya. Jadi saya kira itu lebih simetris dan itu akan bagus. Saya melihat di sini masih persentase itu masih belum, sehingga kelihatan kepalanya besar gitu ya, perutnya kecil gitu ya, terus kakinya panjang. Nah ini belum, ini ibaratnya begitu. Saya kira itu Pak Miftahul, Pak Lukmanul Hakim. Jadi ini secara umum itu sudah bagus, tinggal finishing perbaikan nanti saya teori untuk mendukung pembacaan teori itu memang penting, tapi tidak perlu terlalu banyak, ya, tidak perlu dimasukkan semua teori itu. Teori yang penting-penting aja, ya, yang sesuai. Boleh kalau saudara tadi menyinggung Friedman gitu ya. Nah, tapi yang terpenting di sini pengembangan. Jadi pengembangan dari teori itu bagaimana? Ambil contoh tadi itu, kalau Friedman itu ada 3, saudara bisa nambah gitu ya. Menurut hasil penelitian saudara 3 ini nggak cukup, bisa ditambahin. Saya kira itu dari saya, Mbak Iwi. Saya kembalikan ke ini moderator, terus saya mungkin nanti saya minta waktu untuk secara khusus ketemu dengan pembahas Pak Miftahul Munir untuk mendiskusikan hasil seminar hari ini. Ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ivi. Baik, terima kasih Pak Saifur Rahman atas bahasanya terhadap tesis dari Bapak Lukmanul Hakim. Untuk selanjutnya mungkin ada rekan-rekan peserta webinar hari ini yang masih ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada Promovendus Bapak Lukmanul Hakim, dipersilakan untuk raise hand. Dan untuk sesi selanjutnya nanti akan ada rapat, jadi teman-teman peserta dan juga Bapak Lukmanul Hakim bisa pindah terlebih dahulu kepada ruangan yang sudah kami sediakan. Nanti teman-teman tinggal klik di Bapak dosen pembahas Pak Saifur Rahman dan juga Bapak Miftahul Munir bisa pindah ke ruangan sebelah, yaitu di ruangan kedua. Nanti Bapak Saifur Rahman dan juga Pak Miftahul Munir bisa berdiskusi di situ. Jadi teman-teman peserta bisa stay di ruangan ini. Silakan Pak Saifur dan juga Pak Miftahul Munir, di situ sudah ada. Terima kasih, Mbak Evi. Di mana, kasih ruangan mana sama Evi? Di breakout room, Bapak, di bawah di breakout room. Oke. Ya, silakan Pak. Halo. Halo Pak Saifur. Iya, iya.
Vivi. Ya, silakan Pak disampaikan hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membahas, berdiskusi, dan melakukan penilaian terhadap hasil seminar yang di hari ini terhadap Promovendus Lukmanul Hakim, maka kami menilai dari Promovendus Lukmanul Hakim dari tadi cara presentasi, terus kemudian cara menjawab pertanyaan, harus dari para audiens, harus dari pembahas, maupun semangat dari Pak Lukmanul Hakim sendiri untuk meneruskan hasil penelitian ini. Kami dari pembahas bersepakat, jadi ini layak untuk menjadi tesis. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kita lanjut ke tahap berikutnya, hingga nanti ada penambahan-penambahan. Terima kasih Bapak. Dari materi ini. Selamat kepada saudara. Terima kasih Bapak. Ya, jadi untuk lanjut cepat diselesaikan agar bisa maju pada tahap berikutnya. Terima kasih Bapak. Di uji terakhir tesis ya. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin tidak terlalu lama, ini hanya ini bisa maju lagi ya, sehingga bisa cepat selesai. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada semua peserta dan kepada Pak Direktur dan Ibu Direktur dan Pak Kaprodi yang memfasilitasi, termasuk panitia Mbak Evi. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Dr. Miftahul Munir juga. Saya terima kasih telah membantu acara pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat kepada Lukmanul Hakim, dan cepat-cepat untuk diperbaiki dan maju lagi pada selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifur Rahman, terima kasih Pak Miftahul Munir. Selamat juga untuk Pak Lukmanul Hakim sudah lolos di tahap ini. Terima kasih Pak Munir. Siap. Terima kasih Ibu Ida. Terima kasih Ibu Devi. Selamat semua. Panjang umur. Amin. Amin. Akhir kata, saya selaku moderator dan juga pembawa acara pada webinar hari ini diucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang bersedia untuk mengikuti hingga akhir acara. Dan saya ucapkan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ada kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Dan akhirnya saya tutup acara webinar sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Bapak Ibu semua, terima kasih.